panggil guru-guru BK? Kalau kita enggak, kalau kita panggilnya bukan karena pengen kenal kalian aja, soalnya minggu ini tuh minggu terakhir kita di sini. Jadi kita milih beberapa anak dari beberapa kelas yang kita ajak buat diskusi di sini, tidak main-main. Terserah mau di mana? Di sini. Oke, kita mulai berhitung dulu ya. Dimulai dari aku, nanti kita putar ke Mbak Tias ke sana. Oke? Yes. Oke. Dimulai dari aku. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 anak. Bisa dimulai, Kak? bisa. Aku tak yang buka. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mau hadir di sini sama Mbak-mbak BPL. Perkenalan dulu ya Kak ya, kan barangkali ada yang belum tahu satu sama lain. Aku biasanya sama Mbak ini, jadi kenalnya sampai ini aja. Jadi biar semua itu kenal ya. Perkenalkan dulu, nama aku Zia, bisa dipanggil Mbak Zia, asalnya dari Gresik. Ya, salam kenal semuanya. Lanjut Mbak. Kalau aku Vira, aku asalnya dari Kedondong sini. Barangkali teman-teman yang aslinya Kedondong juga boleh ngerti ke rumah kakak. Kalau aku namanya Kak Rati. Rumahku di Mabek sini, lebih deket lagi. Boleh main, boleh ngajak main, boleh ngajak ngopi juga boleh banget. Silakan Kak. Ini Mbak Eli namanya, dari Sidoarjo. Ini yang nutup pintu itu Mbak Eli. Halo. Dari Sidoarjo. Di situ Mbak Indana yang main HP dari Sidoarjo juga. Ini dari Sidoarjo juga. Mbak Eli tuh pegang kelas 8D sama 9L. F. Kalau Mbak Indana pegang kelas 9I sama 9H. Berarti kelas 7D sama kelas 8I. Mbak Vira kelas F 7L. Yes. Kalau aku 8O sama 9L. Ya. Nah, keren banget sih semua anak-anak ini di sini tuh aktif ya Mbak ya, aktif, excited, mau gitu loh, mau kita ajak bermain hari ini. Sebelum kita bermain, aku mau tanya sih MBG hari ini enak nggak? Enak? Bikin kenyang? Enak ya Kak? Bikin kenyang? Enak gak bikin hari ini? Enak ya sih bikin kenyang. Dari sebelumnya enak. Ini apa minggu kemarin yang sebelumnya seminggu itu? Enak mana? Sebelumnya dimsum. pernah dimsum. Keren ya, mengikuti anak-anak banget ya sebagainya. Pernah gak Joan? Pernah gak Joan, Wel? Pernah gak Joan? Ada kata tulis request. Oh, Bisa request gitu. Tapi request. langsung besoknya atau mungkin beberapa hari. Tapi kan pasti dapat gitu. Keren banget. Sumpah sih, semoga dari evaluasi perbaikan NBG kemarin kalian bisa bisa makan gizi gratis itu yang sesuai lidah anak Lamongan ya Kak ya. Yes, hari ini kita itu santai teman-teman, santai anak-anak. Nggak ngobrol serius tapi ngobrol santai, sharing, ada games, ada pertanyaan, ada jawaban lucu-lucu. Jadi hari ini sampai dikumpulin itu biasanya ya di lingkungan sekitar itu kan, apalagi diri kita sendiri biasanya itu kayak aku kurang keren, aku banyak bebannya, aku jadi beban, aku kurang hebat, aku kurang cantik dan lain sebagainya. Itu umum ya Kak ya, umum sekali. Jadi di sini itu kita bareng-bareng membentuk untuk lingkungan MTSN Lamongan ini bisa jadi yang sehat teman-teman. Jadi saling sayang, saling merangkul seperti itu. Mau tanya sih sama anak-anak, di sini ada yang pernah nggak ngelihat atau menolong orang yang lagi butuh bantuan sampean?
kayak misal nih apa di jalan ada anak yang jatuh atau ada anak yang dilempar apa gitu, sampean pernah nolongin nggak? Pernah ya, pernah sampean. Biasanya bisa diceritakan deh kapan biasa apa Kapan, karena ya, apa? kapan karena apa Ini nggak apa-apa, cerita. Aku juga mau biasanya cerita. nolong apa sampean kok habis gini terus gini. Atau mungkin tahu temennya Mm-mm. dikeroyok atau dia apa, kamu mau bantuin bantu gitu. gitu tapi ragu atau gimana, Iya. nggak apa-apa, kita cerita di sini itu kita nggak di sini itu teman-teman apa namanya, kita sampean ini 13 ya, 13 kita ya orang, sama aku juga di sini. Ini kita masih latihan untuk percaya diri ya, masih latihan untuk terbuka, masih belajar ngomong juga. Jadi sampean di sini boleh sekarang cuma hanya mendengarkan gini-gini aja, tapi 5 menit kemudian sampean akan tertarik untuk ngomong. Ini adalah apa namanya sulapku ya. 5 menit sekarang sampean boleh diam, sampean boleh mendengarkan, itu boleh banget karena mendengarkan itu baik ya. Sampean boleh mendengarkan, boleh, tapi 5 menit kemudian sampean akan bisa ngomong, sampean akan bisa cerita ya, bisa dipahami ya. Sekali lagi deh perwakilan, siapa yang pernah nolong orang ketika orang itu lagi membutuhkan? Contoh kecil aja nggak apa-apa. Ayo. Aku boleh nggak Azia? Oh boleh, Aku boleh nggak? Soalnya aku pernah dapat pengalaman ya waktu aku SMP. Dulu tuh aku kayak dikucilin gitu kan. Bukan dikucilin banget sih, cuma biasanya teman-temanku yang cewek itu pasti circle-nya sini, circle-nya sini, Oh, circle-nya iya, sini. iya. Sedangkan aku tuh kayak sendiri gitu kan. Terus ada nih satu cewek, dia juga nggak ditemenin sama satu kelas itu tadi. Jadi terus aku bestie banget sama dia. Karena apa? Kan kita sama-sama ngerasa kayak dikucilin gitu Oh sih. iya iya iya. Udah kayak gitu aja sih Kak Zia. Berarti kamu ngerasa apa namanya nggak dihargai gitu ya kak ya? Nggak dihargai, dia terus ngerasa kayak nggak dianggap gitu. Nggak dianggap ya. Itu caranya kamu itu gimana sih sebenarnya pas pada waktu saat itu? Gimana ya? Soalnya kalau misalkan aku mencoba untuk menunjukkan diri, itu kayak aku kayak dianggap sepele gitu sama orang-orang. Contohnya, kalau misalkan aku kayak mau lebih rajin, kalau misalkan ada PR, biasanya kan ada yang belum ngerjain. Aku tuh selalu kadang ngingetin guru, Pak, kemarin ada PR loh, PR ini. Itu malah jadi olok-olokan tahu. Oh gitu, dikira caper ya kak ya? Iya, dikira caper. Jadi aku kayak ya udah deh, aku diem aja. Terus sampai lulus SMP kan waktu itu kelas 2 SMP ya. Sampai lulus SMP udah nggak jadi bahan apa lagi sih. Kayak aku anggap ya udah yang kemarin biarin aja. Soalnya kayak gimana ya Kak Zia, aku tuh nggak bisa ngontrol omongan orang gitu loh. Iya iya. Kamu bilang aku caper, kamu bilang aku so asik, kamu bilang aku atau kamu nggak nganggap aku, itu bukan urusan aku gitu loh. Soalnya aku di sini tuh buat diri aku sendiri gitu aja sih. Jadi kesimpulannya artinya sampean itu kayak bodo amat dan fokus sama diri sendiri ya kak ya? Bener banget. Fokus untuk apa namanya langkah sampean selanjutnya ya, nggak yang lalu udahlah biarlah berlalu ya kak ya. Iya Dan sih. secara nggak langsung, secara nggak sadar, Kak Fira ini apa namanya sudah apa masalahnya udah ngalir aja dan hilang-hilang sendiri Iya, ya kak ya, hilang sendiri. hilang-hilang sendiri. Jadi dengan bodo amat dan grow up ya kak ya, grow up hilang sendiri, sudah selesai dan nggak dibikinin sampai ke depan-depannya. Jadi bangkit ya kan namanya. Bangkit cuma buat pelajaran aja. Pelajaran sih. ya, Kak, ya. Kalau SMA, kalau misalkan aku ketemu temen kayak gitu lagi, mending aku cut aja sih. Iya, karena pertemanan itu ternyata nggak Ngaruh sehat banget, gitu. iya. Nggak Pertemanan sehat. itu ngaruh banget. Kalau misalkan teman kamu nggak sehat, secara otomatis kamu juga nggak sehat. Yes. Itu ngaruh banget. Heeh. Aku pernah sih bahas masalah pertemanan di kelas 7 pas suatu keputrian. Pernah nggak? Belum ya? Pernah. Aku pernah bahas masalah circle pertemanan kak di kelas 7. Banyak sekali yang hampir sama persoalan atau permasalahan problem-problem seperti itu kayak umum gitu loh kak. Circle dia itu bertahan di circle yang tidak sehat. Dia mau disuruh, dia mau dibentak, dia mau apa disuruh ngambilin ini itu, dia itu mau. Padahal dia tahu circle itu nggak sehat, tapi karena dia haus popularitas, jadinya dia mau aja digituin. Padahal itu nyiksa diri sendiri. Iya. Jadi apa namanya,
mungkin untuk pengalaman saja untuk anak-anak di MTSN Lamongan ini, ketika kalian menjumpai atau bahkan merasakan ya kayak atau bahkan merasakan circle atau pertemanan atau lingkungan, meskipun tidak circle tapi lingkungan. Circle itu kan kelompok kalian, lingkungan deh kalau misalnya nggak sehat itu bisa sampean merubah atau beri pengaruh yang positif. Kalau kalian nggak mau ngekat pertemanan atau lingkungan sampean kasih deh pengaruh yang positif, mulai dari sampean. Siapa tahu circle atau lingkungan sampean itu jadi positif. Itu banyak deh kak ya persoalan circle yang mungkin karena ada contoh atau kasus gitu kak yang bisa atau buat mungkin pernah mengalami nih Kak Rati kan SMP-nya di sini. Dulu aku pernah ngalamin, dari dulu itu aku nggak pernah kayak nggak punya gerombolan gitu. Aku selalu ada circle. Di MTS itu aku circle satu circle itu ada 7 orang mungkin. Tapi ada satu anak ini yang nggak disukai sama circle-nya. Karena dia memang sifatnya emang gregetno lah itu satu anak ini. Nah tapi salahnya temanku yang lain itu, salah satu dari 6 temanku yang lain yang bukan dari satu ini, dia itu saking nggak sukanya sama si ini, dia itu mempengaruhi kita semua buat nggak suka sama dia. Kayak iki wis aku ditinggal aku kok arek iku ngajak bareng kok kok arek ngajak bareng nang masjid wis ditinggal ngono. Kalau gitu kelihatan sama anaknya kan, ada temanku yang satu yang nggak disukai liwat gitu, masih ngono biasanya gitu, saking nggak sukanya sama si dia sampai akhirnya dia ngerasa dikucilkan. Dan itu menurutku sedih sih. Kalau kalian merasa dikucilkan pasti sedih kan. Nah pada akhirnya ya baik-baikan lagi, tapi menurutku itu satu contoh yang nggak baik ya, mempengaruhi temennya buat nggak suka sama dia. Kayak aku dulu sampai nyapa temanku yang ini tuh sampai maaf ya dipisui sama temen, ngapain kok sopo lagi kan nggak siap sama sekali kan. Kok sopo iku lho Pak, belum lagi kita lagi aku harus berbeda itu, kamu palingnya pada itu. Nah itu tidak boleh seperti itu terlalu kasar ya menurutku buat anak MTS dulu. Terlalu kasar ya kak ya. Mungkin pada waktu itu Kak Rati ini mencoba untuk tidak kanan tidak kiri ya kak ya, mencoba netral, dan Mbak Rati bisa mempengaruhi, akhirnya jadi BBM pertemanan mereka. Mbak Erin ada cerita? Tidak ada. Oh tidak ada. Aku maaf ya, bukan apa-apa. Karena aku kalau dalam pertemanan itu nggak pernah aku mau ikut circle ini, aku ikut circle ini, dan aku orangnya fair ke semuanya. Dan aku nggak pernah peduli kamu mau nolokin aku, kamu mau peduli aku nggak pernah peduli. Bodo amat ya kak ya, berarti ya bodo amat. Kadang tipe kepribadian orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang bodo amat, ada yang dimasukin hati, ada yang ikut ngolok-ngolok, ada yang ikut menghujat. Jadi kayak pernah saling serang juga ada. Circle sama circle perang juga bisa. Di sini kan kita udah sharing ya teman-teman. Barangkali nih adik-adik semuanya ada cerita ya dari SD-nya mungkin kak bisa cerita dari SD atau Pengalaman waktu SD dulu. Siti ada nggak untuk SD? Apa di Mahat, pengalaman di Mahat? Atau Mak atau gimana? Nggak Senyum. Senyum Senyum sampean. Kita di sini cerita bukan sampean tapi mungkin teman sampean ya kak ya. Kalian menjumpai Kalau di Mahat gimana? Biasanya. Pernah nggak kalian nemuin teman kalian dibully atau secara nggak sengaja mereka malu-maluin teman kalian? Dia lo mau pernah Pernah ya pasti ya. Ayo sampai bisa cerita. Kalau di Mahat itu biasanya gimana sih? Siapa yang dimahat? Siapa? Juga ada. Sama yang dimahat. Berdua dimahat. Ada yang dimahat. Sampean dimahat. Di Mahat semua. Oh iya, Kirana. Kirana silakan cerita. Oh, kan cerita aja Kirana. Sampean siapa namanya? Sampean Hana. Iya. Biasanya sampean dimahat. Menjumpai apa gitu? Enggak ada. Di sekolahan. Di Mahat Enggak ada dimahat. kayak diganggu dulu ya, iseng-iseng. Iya. Soalnya ya Mbak Zia, adik aku kan juga Mahat tapi di Mansi, Madura Lamongan. Dia tuh kayak sering lihat temennya tuh kayak
di pala aku jadi dijalui duit gitu loh. Kalian saya nggak lihat gitu kalau misalkan di Mahat. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat bala-bala. Apa ya? Biasanya sih cowok ya kalau gitu. Terus aku juga pernah punya teman SMA aku, dia tuh alumni sini, dia juga Mahat juga di sini. Mahat 3 tahun. Aku punya 2 teman. Katanya kalau misalkan di Mahat itu senioritasnya tinggi. Jadi biasanya yang kelas 7 itu tunduk sama yang kelas 9. Terus waktu kelas 7-nya udah naik ke kelas 9, dia kayak balas dendam. Dulu aku di suruh-suruh digituin, sekarang aku udah kelas 9, aku nyuruh yang kelas 7 gitu. Lebih sering kayak gitu nggak kalau misalkan di Mahat? Kalian pernah nggak? Iya ya. Ngalamin Disuruh ya sama atau- kelasnya ya. Kelas berapa? Kelasnya disuruh apa? Biasanya. Yang paling parah wes. Menurut kamu, mau sering banget. Iya, hari itu mungkin disuruh bersih-bersih, padahal dia yang dihukum tapi aku yang disuruh bersih-bersih gitu. Enggak yang kayak gitu. Disuruh nyuciin Apa-apa? bajunya. Sing sampean jumpai. Seingat sampean wis ya. Iya. Apa dia cerita? Dia tapi gerak banget mulutnya aku tahu. Soalnya ada itu kan juga di sini. Dia itu sempat mengalami bullying. Sampai akhirnya dia itu baru bisa membela dirinya itu waktu kelas 8. Jadi 1 tahun itu stuck kayak disuruh-suruh kakak kelasnya itu mau aja. Akhirnya dia merasa muak gitu loh. Aduh aku ngomong terus akhirnya berani berontak. Mau mas. Keren. Mau mas, sama ini loh kak urusanku gitu. Keren. Apa contohnya apa? Disuruh ambil makan, bikin piringnya ya, suruh ambil makan ya. Terus tiap hari atau Kadang-kadang. Terus apa? Sidki contohnya apa? Contohnya apa sih? Selain itu, suruh ngerjain PR ya pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak bisa ya? Sidki biasanya menjumpai apa biasanya? Titip beli makan nggak biasanya? Oh, kayak ke kantin gitu. Tapi Iya, biasanya. dikasih uang sama mereka. Atau pakai uang kamu buat beliin. Menjumpai nggak? Menjumpai. Menjumpai. Oh, bukan Menjumpai. aku. Terus apa lagi kalau dilihat dari temennya? Maaf itu. Kayak tempat tidurnya diambil, gosok ya. Gosok, kalau gosok Bajunya, iya. bajunya, bukunya, Iya. kayak disembunyiin gitu. Pernah nggak kalian? Pernah kayak gitu? Tapi kamu tahu yang nyembunyi? Tuh, ini Sidki nggak tahu. Masa juga? Tapi pernah itu nggak sama pengurusnya kayak dipanggil atau di Kamu laporan nggak? hukum gitu? Nggak pernah ada laporan berarti. Apa ada ancaman nggak? Jangan lapor, aku Terus kamu biarin gitu aja. Kok kamu tahu kalau disembunyiin dia? Di bawah. Biar apa? Katanya. Biar sangar kak, yang bawah itu. Itu biasanya niatnya cuma iseng random ke semua orang atau kayak oh aku udah ngincer Kak Zia berarti bajunya Kak Zia yang tak simpen, atau random aja oh bajunya Kak Elin, bajunya Kak Rati tak simpen gitu. Random aja biasanya. Emang mereka gitu berarti? Diem aja biasanya juga gitu. Iya. Kadang pelaku, kadang korban. Vima biasanya pelaku, biasanya Temennya juga korban. kadang gitu Pak. Kadang jadi korban sampai nangis. Diapain? Satu kelas Gimana, juga Bin? kok bawahan rupanya itu dijelek lagi apa karena serupon terus itu dia sampai nangis kan terus dipinjemin rupon sama ustaz saya jadi tak ada ditulangin putih biasa kasihan terus Tapi tahu yang menyembunyiin siapa? tahu Kalau di Mahdi itu kak sanksinya kayak takzirannya itu ngapain kalau ketahuan? Di belakang buku. Berdiri aja. Sambil ngaji atau gimana? Berdiri aja. Kalau ada baby. Kalau yang santriwatinya biasanya takzirannya ngapain? Tergantung. Biasanya. Kalau kebersihan itu ro'an. Ya takzirannya ro'an. Terus apa lagi biasanya? Kalau nggak ikut sholat gitu tuh nulis astagfirullah
kalau jorok anaknya atau nggak ikut piket gitu ya, dia disuruh ruan sendiri gitu. Tapi pernah nggak kayak dihukum pakai kerudung warna-warni gitu? Nggak, ya, sudah tidak berlaku sekarang. Di sini nggak berlaku. Aku tanya sama apa kalian pengen boyong? Kenapa? Harus ada alasannya. Enggak ada alasannya, enggak kenapa? Sama kakak kelasnya. Sama kakak kelasnya. Kelas 8 9. Tapi satu kamar itu dicampur nggak atau satu angkatan aja? Langsung cus sendiri. Langsung Dicampur. dicampur ya. Oh dicampur. Kalau Sidki pengen boyong karena apa? Oh enggak. Oh, enggak. Benar. Oh, kamu betah ya di mana dia? Imannya kuat kan. Oh, betah di mana? Kalau Hana Mana? pengen boyong karena apa? Oh, Nggak sanggup. nggak sanggup, nggak Kenapa? sanggup. Ya, Banyak tugas, kegiatannya. gajinya. Gajinya. Apa tugasnya? Apa namanya? Tugas. Kak kelas, kak kelas. Apa jujur-jujur gitu tak kamu? Sudah. Tapi kamu pernah nggak kayak dibentak gitu? Enggak pernah. Kalau Sidki sama Ega pernah? Enggak. Terus apa ini, siapa namanya? Alin namanya kak. Siapa? Alin. Alin. Kan banyak enggak? Ini Alin, ini Elin. Pengen alasannya apa? Gak betah. Gak betah karena apa? Satu hal yang ini yang buat kamu gak betah deh, satu aja. Malu dia kak. Apa coba? Satu aja. Satu aja. Kak kelasnya. Kak kelasnya juga. Siapa lagi yang makan? Ini tadi kan Saya awal kan alasannya. Ahad ya. Alasannya sampai Ahad iya. Alasannya boyong. Gara-gara apa sampai? Temennya nggak enak. Namanya gak enak. Tapi kamu juga pernah kayak ditindas kakak kelas atau nggak pernah? Kamu nggak tahu? Nggak pengen. Gak apa-apa. Keren untuk kalian yang mampu bertahan di Mahat sampai hari ini tuh hebat ya, kayak keren sekali. Karena terhitung sama ini sudah mau 1 semester tapi karena masih bertahan. Iya. Ya, kita harap kalian bisa apa namanya kerasan ya nggak apa-apa. Kalau misal nggak biasanya bertahan tapi sakit itu nggak enak banget, ya kan? Iya. Bertahan tapi kayak berdarah-darah dirinya sendiri tuh menyakiti diri kita sendiri, mental kita nggak sehat, kita apa kayak grow up itu susah gitu loh kayak. Jadi hari ini kita ada permainan teman-teman. Ada permainan. Nanti Samin itu bisa cerita. Samin di sini bisa cerita, ya. Apa namanya rulesnya? Kita punya beberapa kartu. Beberapa kartu nanti itu ada kayak kisah gitu, teman-teman. Ada cerita dan pertanyaan yang harus Samin jawab, ya. Nanti di ini Mbak Rati ya. Nanti siapa yang milih nanti dijawab itu semua gitu ya kak ya. Ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi ini permainannya itu nggak ada benar, nggak ada salah, tapi permainannya itu kita harap Samin itu semua terbuka, ya, terbuka, jujur, terus percaya sama diri Samin sendiri bahwa omongan Samin ini aku berhak untuk cerita, gitu ya, aku berhak untuk Adanya. cerita, ya, aku berhak untuk cerita. Bisa dimulai kak? Bisa dimulai. Ada yang mau sukarelawan untuk memilih salah satu dari Kartu. beberapa kartu hitam di sini? Ini satu orang satu atau semuanya dapat? Satu orang. Oh, satu semua. Iya, CTV. Kamu ambil? Ambil aja nggak apa-apa. Udah. Haikal, mau ambil? Ambil kok Haikal, ambil. Ambil aja. Perwakilan. Nanti yang jawab semua. Coba Dibaca. Dibacakan. Mas, D, Haikal. nggak denger ya nggak? Tak ulang, Nggak Kak. diulang nggak dia? Ulang. Jadi ini tuh ada cerita.
itu kayak apa skenario lingkungan gitu loh. Sampean semua itu pernah ngerasa nilainya jelek, pernah kan nggak stabil gitu kan ya, pernah nggak stabil. pernah semua. Padahal sampean itu sudah berusaha keras, pernah les, begadang untuk ngerjain PR ataupun sebagainya. Sampean ini sudah berusaha teman-teman ya, sudah berusaha. Tapi nilai sampean di rapot maupun pas ulangan hari itu belum stabil ya. Nah di sini tuh kisahnya. Terus apa kekuatan yang masih kamu miliki meskipun gagal? Apa yang membuat sampean itu masih tetap belajar meskipun gagal? Gitu. Ini ada yang mau jawab? Paham nggak yang dimaksud Kak Zia? Apa ada pertanyaan? Paham ya? Apa yang membuat sampean bertahan untuk belajar ataupun untuk apa ini nggak harus akademik ya teman-teman ya? Non akademik misal kayak gagal apapun itu, sampean sudah mencoba gagal gitu terus. Tapi sampean masih tetap berusaha, masih mau berusaha, Masih mau belajar. ya, masih mau belajar lah untuk positif selanjutnya. Apa yang membuat sampean itu belajar terus? Apa alasan sampean? Kenapa sampean tidak menyerah saja itu? Apa alasan? Tanya satu-satu aja kak. Dulu dong. Iya, dulu dong. Oh, yes. Nggak apa ini harusnya kan. Oh, kamu mau jawab tetep kan? Ayo, belajar. Ayo ya kan. Apa yang membuat sampean semangat? Tetap semangat belajar. Tetap semangat belajar. Meskipun nilainya pernah jelek. Apapun hal yang gagal, tapi sampai kok masih mencoba terus. Kenapa sampai nggak menyerah saja? Alasannya apa? Singkat aja, nggak usah beberapa paragraf. Atau mungkin gambarnya gini, kamu kan pengen boyong tapi kamu masih betah di Ma'had. Apa sih yang bikin kamu Yes. tetap stay di Ma'had itu? Bisa. Kalian bisa jawab kok. Coba gue Jangan malu, deh malu. Guyunan enggak? Apa enggak? Karena Dikit aja, set gitu. Karena wes gitu aja. Apa? Harus punya jawaban semua ya. Ditanya nanti. Karena mikir sedih. kenapa? Tadi lu sudah ngomong. Karena siapa? Karena Karena ada pacar. Iya mungkin kan ada karena pacar. ada apa? Sedikit apa? Karena ada kurang dikit lagi. Apa karena masih ada teman-teman yang support kamu, mendukung kamu, nemenin kamu? Karena itu, Karena ada siapa? karena ada teman-teman ya. Ya, ada Real. ada yang lain. Kenapa ada alasan yang lain? Apa ya? Ya, Keren. Dan support sistemnya orang tua. Yes. apapun yang terjadi, kalau orang tua masih support, semua pasti akan baik-baik Yes. saja. Benar banget. Ada yang sudah punya jawaban? Kirana? Kalau katanya Ayo dari sini nggak? Ayo sedikit. sedih. Nggak boleh sama jawabannya, tapi sama nggak apa-apa sih. Nggak kalau Iya. bener, kalau emang kenyataannya seperti itu. Tapi Siti nggak pengen boyong ya. Enggak. Tapi Siti pernah nilainya jelek. Nah, Nah, tapi kenapa kamu masih semangat belajar? Karena apa? karena pengen jadi nomor 1 kan. Di kelas ada rankingnya nggak? Belum ya? Gak ada peringkat. Belum, masih Belum, semester masih. 1. Keren. Hana. Hana kan pengen boyong sama kayak Haikal. Tapi apa yang bikin Hana tetap di Ma'had contohnya? Gak dibolehin orang tua. Oh berarti sama sudah mencoba menjadi orang tua. Sudah jauh orang tua masih belum gitu ya, masih disuruh belajar. Artinya Hana ini apa disuruh belajar lagi kak di pesantren ya. Jadi sampean itu apa kalau di pesantren itu kan apa doanya itu kan ini ya
kayak sering gitu loh kak, banyak main HP jadi sering mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mungkin orang tuanya Hana ini masih kepingin Hana jadi anak yang lebih baik ya. Terus siapa namanya, Alin ya. Alin. Apa yang buat sama bertahan ketika sama juga gagal? Didukung orang tua kak, didukung orang tua. Keren. Tadi Alin pernah ini nggak? Pernah bilang pengen boyong nggak? Pernah. Nggak boleh juga. Alasannya orang tua nggak ngebolehin pada saat itu, belum dulu gitu. Kan baru sebentar. Gitu. Iya, mungkin baru sebentar gitu. Sama kok, misalnya gimana gitu. Iya gitu kak. Fima. Apa yang membuat sampean bertahan? Support keluarga lah. Berarti apa namanya tuh? Sampean ketika kemarin boyong itu alasannya ke orang tua gimana kok sampai dibolehin? Arek-arek dicontohin gitu. Contoh aja Alin. Dia cara nih ngomongnya boleh boyong. Nangis. Terus pada saat itu langsung boleh boyong. Satu semester nangis. Harus nangis belum? Jangan ya, jangan sampai. Jangan. Selanjutnya siapa? Imro. Irma. Soalnya namanya Imro Atus ya. Oh Irma Atus. Ganti ya. Imro. Diri itu pasti aman-aman aja, pasti baik-baik saja. Karena yang tahu potensi kalian sendiri itu diri kita sendiri, ya. Jadi sampean kalau nggak percaya aku loh nggak iso, tapi di sisi lain hati yang paling kecil itu saya bilang saya bisa, saya harus berusaha lagi sampai saya bisa. Ya kak ya. Lanjut Lanjut ke siapa? Namanya siapa itu? Siapa? Boleh kasih tahu dong namanya siapa? Lisa. Namanya Oh Tisa. Gimana Tis? Orang tua, katanya orang tua gitu kan. Oke. Keren. Kenapa sih orang tua selalu jadi gimana ya, kayak support system buat kamu? Dikasih uang gitu. Benar. Kalau tanpa orang tua kita jajan pakai apa kak? Kalau nggak ada uang. Tapi emang support orang tua tuh Iya. nomor satu banget sih kak, walaupun Yes. kayak aku nggak ditemani sama banyak orang, tapi kalau misalkan orang tua aku support aku itu kayak udah cukup. Udah aman, Udah dunia aman. aman enggak? Soalnya temanku nggak ngasih uang gitu loh, yang ngasih Iya. uang kan orang tua aku. Lanjut kak, siapa namanya? Lanjut Keisha. Keisha. Hubungan orang tua. Hubungan orang tua. Biasanya kalau dukung apa? Bilang apa ke kamu? Iya. Itu. Jarang banget, bener kak, jarang banget ya aku kayak nemuin orang tua tuh kayak nggak apa-apa ya nilainya jelek. Biasanya orang tua aku juga sama. Biasanya orang tua tuh apa sih nilai kok masuk ini? Nilaiku butuh 100, nilaiku butuh 100 lah. Terus Iya, jarang iya, banget aku itu. lihat orang tua yang support banget kayak gitu. Kok ini so? Nilai-nilainya nggak belajar tapi. Iya bener banget, tapi aku juga gitu soalnya. Beda-beda kak ya didikan Iya. orang tua dan kasih sayang orang tua itu jelas beda. Benar. Mungkin love language-nya orang tua yang itu salah satu support juga biasanya ya. Lanjut siapa namanya? Kirana. Orang tua juga. Kebanyakan orang tua ya di sini ya kak ya. Benar. Aku pengen break dulu apa namanya tuh? Ini sholat semua deh, nggak sholat? Sholat semua. Nggak sholat. Ya lanjut Nggak sholat nanti. satu, yang ini Ya nanti ketika sudah semua kembali nanti sampean sholat ya. kita sholat semua. Kita sholat semua di sana bareng-bareng. Ada lagi kak? Mungkin ada refleksi dari Mbak Vira dari pertanyaan ini. Mbak Vira, Mbak Indana. Ya, Mbak Idana refleksi. mungkin
dari pertanyaan ini? Mbak saya dulu. Atau berapa lagi kak ini kak? Berapa lagi? Kalian mau berapa lagi? Masih bawahnya ini. 2 lagi. Apa sih gitu? Diapain aja? Oh dilupain aja lah. Dilupain. Kan beneran kan Sidiku selalu punya jawaban dia. Dilupain aja. Dilupain aja. Jadi yang sudah ya sudah gitu. Dan Kita kamu men- tipe orang yang kayak udahlah udah amat gitu. ya selalu berpikir hidup itu harus terus berjalan kan. Iya, Ya. siap. Harus melanjutkan hidup yang positif selanjutnya gitu kan. Ada lagi? Bisa kamu jawab. Hai Vim. Vim malah gini-gini dia dulu yang jawab, mau dinotis. Hai Vim. Apa Vim? Diulang tak kak? Mungkin kalau misalkan kamu melakukan kesalahan, terus gimana sih cara kamu biar memaafkan diri kamu sendiri? Kamu tahu kalau kamu tuh habis ngejek-ngejek temen, kalau Ada kamu tuh salah. habis kayak gini, tapi gimana ya cara aku biar tenang? Biasanya kan orang setelah melakukan kesalahan itu kayak kepikiran dia, gimana ya dia gimana Sakit hati ya juga. gitu. Kamu tipe orang yang kayak gitu gak? Kalau misalkan terus gimana sih cara kamu menangin biar kamu nggak panik, nggak kepikiran dia, nggak kepikiran? Cerita. Oh, cerita Oh, minta dulu, maaf. cerita dulu deh temen. Keren banget. Nah, terus apa? Bikin Minta maaf solusi, ke kan? teman. Iya, Dan cari keren solusi. banget loh kamu berani minta maaf sama. Iya, berani minta maaf. Keren, keren. Keren ya, Bisa karena gitu. karena beberapa orang di dunia ini itu mereka salah tapi nggak sadar akan kesalahannya. Sedikit populer banget dia juara MTQ, juara Olimpiade dan semuanya. Daripada aku. Nah, sikapku itu gimana sih? Kalau aku cari apa hatiku. Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalian harus menerapkan diri kalian mulai saat ini. Aku berharga.